Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue ada di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini gue akan menanggapi 10 komentar dari orang-orang yang komen di channel gue guys, kayak gitu. Jadi mungkin ini adalah video part 2 yang mengenai tanggapan gue mengenai 10 komentar yang ada di channel gue guys, kayak gitu. Jadi ya seperti yang gue jelasin di part 1 ya, bahwa komen-komen yang ada nanti itu berdasarkan random ya, berdasarkan ya gue senemunya aja sih di YouTube studio gue. Jadi ya mungkin ini juga tanggapannya bakal secara spontan ya, gak gue siapin sebenarnya, tapi gue udah baca-baca sebenarnya, cuman ya gue nanggepinnya ini secara spontan, secara tiba-tiba gitu. Jadi ya tanpa ada persiapan, dan ya nanti bakal gue jawab juga ya berdasarkan pengalaman gue pribadi, berdasarkan opini gue pribadi gitu. Jadi ya nanti mungkin bisa salah, bisa benar, ya tergantung lah kayak gitu. Jadi ya gue mungkin jawabnya berdasarkan pengalaman pribadi gue sih, kayak gitu guys. Untuk pertanyaan yang pertama atau komentar yang pertama dari Ardia Nugroho. Bang, mau tanya, apakah Maru YS yang barnya tipis bisa tebal? Jadi gue akan coba jawab ya. Sebenarnya gue mungkin kalau jujur ya nggak ada pengalaman baik ya mengenai ngekip ikan Channa Maru YS ya, karena gue pernah dulu punya Channa Maru Sentarum, cuman ya gue agak gagal sebenarnya sih ngekipnya sih. Cuman waktu itu warnanya udah kekuningan dan waktu itu dibeli sih sama kakak gue. Jadi sekarang sebenarnya gue udah gak ngekip lagi, udah gak miara lagi ikan Channa Maru, terutama Channa Maru Sentarum kan. Jadi sebenarnya gue kurang pengalaman ya, tapi mungkin ya untuk barnya tipis bisa jadi tebal, kalau menurut gue tuh bisa sih. Itu berdasarkan treatment kita gitu kan, dan juga genetik dari si ikannya kayak gitu. Karena kalau menurut gue ikan itu ya bakal berkembang, bakal berubah ketika dia udah mulai dewasa kayak gitu guys. Jadi seiring pertumbuhan si ikannya, barnya itu kalau menurut gue bakal makin tebal guys, kayak gitu. Misalnya di warna ya, misal di warna ikan Channa Maru itu kalau menurut gue pribadi, semakin dewasa si ikan, dia warnanya itu bakal semakin kekuningan guys, kayak gitu. Jadi kalau menurut gue, bar ini pun bakal mengikuti seiring dari pertumbuhan dari si ikannya. Mungkin gitu sih. Komentar selanjutnya dari live TikTok. Di tempat aneh 10 cm 30k bang. Ini komen di ini sih, apa namanya, video tentang Channa Asiatica gua. Gua bukan nggak percaya ya, itu nggak tahu sih ada apa enggak gitu kan Channa Asiatica yang harganya 30.000 terus ukurannya 10 cm. Itu gue belum pernah lihat sih, tapi ya nggak tahu sih, tergantung seller kan ya, mungkin menghargai si ikannya itu berapa. Tapi kalau menurut gua pengalaman pribadi ngelihat Channa Asiatica ini tuh, gue pernah lihat yang paling murah itu harganya 50.000, itu di ukurannya cuma 4-5 sentian kayak gitu guys. Jadi kalau misalkan di atas 10 cm itu harganya udah 100.000 ke atas sih. Bahkan mungkin yang bisa 150, 200 mungkin itu tergantung seller sih. Tergantung yang jualnya tuh mau berapa kayak gitu. Itu tanggapan gue ya. Kemudian komentar selanjutnya datang dari Zainal Saipul. Channa Pulchra saya 6 cm udah ngedok, masukin tangan di samber. Oh itu bagus, top. 6 cm udah keren sih kayak gitu. Gue 6 cm ikan gue ya, ikan Channa Pulchra masih apa ya, masih takut-takut sih kalau 6 cm. Belum berani lah. Tapi waktu itu ikan gue yang sekarang, yang kemarin gue bikin video tentang cara galakin baby Channa Pulchra pakai 2 alat itu waktu 6 cm sebenarnya belum galak sih, cuman udah kelihatan bahwa si ikannya itu dia alfanya kayak gitu, yang paling galak. Ini bagus banget sih Channa Pulchra dari Zainal Saipul kayak gitu. Lalu komentar selanjutnya datang dari Muhammad Al-Kahfi. Pernah kejadian kapiat hilang gara-gara RTC. Ini apa ya, agak pro kontra sih sebenarnya gue juga soal ikan RTC ini ya. Emang sih apa yang namanya tergantung dari karakter ikan masing-masing, dan juga tergantung dari kesediaan makanan yang ada di tanknya kayak gitu guys. Jadi ikan RTC ini sebenarnya ya gak mungkin dia tuh makan temennya kalau dia nggak lapar lah, perutnya nggak kosong kayak gitu. Jadi kalau misalkan perutnya ya kosong, ada ikan yang muat di mulutnya pasti dimakan sih, kalau menurut gue gitu sih. Nggak cuma ikan RTC aja sebenarnya, kayak misalkan ikan Jokbas, Oscar, ikan arwana gue juga
sebenarnya kalau misalkan dia lapar atau karakternya emang dia kayak gitu, suka makan-makan temennya, itu ya pasti kejadian kayak gitu sih. Jadi kalau menurut gua pribadi tanggapannya ya sesuaikan lah ukuran dari si ikan-ikan di konten kalian gitu, biar seukuran lah, jangan sampai ada ukurannya yang kebanting, karena untuk menjaga-jaga ada karakter ikan yang kayak gitu, jadi yang ikannya emang dia makan temennya lah kayak gitu. Terus komentar selanjutnya datang dari 7 Idewa Gede Gede Satria Dharma. Semangat terus bang untuk menuju 1 juta. Aduh, berat sih. Hai. Oke. Kalau misalkan untuk saat ini 1 juta apa nggak tahu sih. Kalau mungkin 1 juta views, kayaknya gue yakin bisa sih ya. Mungkin 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan bisa sih. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Karena sekarang pun udah sekitaran 130 ribuan kalau views gue ya. Tapi kalau subscriber kayaknya jauh sih. Nggak tahu, gue nggak berharap nggak berharap lebih lah soal channel YouTube ini. Jadi mungkin kalau masalah subscriber, viewers atau apapun itu gitu, like, komen apa segala macam, gue sebenarnya nggak terlalu berharap ya, karena kalau dilihat dari video-video gue ya, video gue kualitasnya jelek. Terus juga mungkin banyak di luar sana channel yang emang udah bagus, udah pembahasannya keren-keren lah kayak gitu. Jadi ya gue bisa apalah kayak gitu. Jadi mungkin gue ya enjoy aja sih dengan membuat video kayak gini. Jadi ya gue mau stay aja, mungkin bikin video yang gue bisa, yang gue mampu, yang gue bisa disesuaikan dengan skill editing gue, dengan waktu gue. Jadi ya gue enjoy aja sih, nggak berharap apa-apa. Tapi kalau misalkan syukur-syukur kan, maksudnya rezeki gue nanti bisa jadi channel ini bisa jadi tumbuh gede ya bersyukur-syukur aja sih, nggak masalah gitu ya. Gue berharap juga ke sana, cuman ya nggak berharap yang ambisius lah kayak gitu. Baca. Kemudian komentar selanjutnya datang dari Torik Dava Fadila. Ngap kok ikan, nih orang Jaksel ya. Ngap kok ikan saya kalau dimainin pakai tangan respon, tapi kalau pakai kaca malah takut. Kenapa ya? Gimana ngap sarannya? Dimainin pakai tangan respon, tapi kalau pakai kaca malah takut. Gue nggak tahu ya. Kalau menurut gue pribadi malah dasarnya itu, kalau ikan ini kayaknya cana pulkra sih. Kalau cana pulkra itu dia dasarnya kalau udah pakai kaca harusnya tahap selanjutnya, level selanjutnya itu pakai tangan harusnya. Tapi nggak tahu sih, maksudnya ini ngerespon atau apa sih namanya, flaring ya. Tapi kalau misalkan flaring harusnya bertahap dari kaca dulu, dari cermin dulu, baru selanjutnya pakai tangan kayak gitu. Jadi kayak cana pulkra gua dia awalnya dari cermin dulu, bukan dari tangan dulu gitu. Jadi kalau menurut gua pribadi mungkin ini dari ngerespon ya. Emang ya komentarnya ngerespon sih. Jadi ngerespon pakai tangan tapi takut pakai cermin ya. Mungkin saran solusi dari gue, bisa terus dicoba ya, bisa terus dicobain pakai cermin, atau misalkan bisa dimainin gitu kan, bisa dimainin pakai pakai jangkrik atau pakai lidi gitu kan. Nah itu bisa dicoba terus gitu sampai si ikannya mau ngerespon dan mau flaring lah kayak gitu guys. Kemudian komentar selanjutnya datang dari Martin. Perot biasa ini, kalau ngomong perot gak begini. Nah ini mungkin salah gua ya. Jadi kan sebelumnya gua bahas ikan perot gua tuh gua bilangnya kingkong perot ya, padahal itu ternyata salah guys kayak gitu. Jadi sebenarnya itu ikan perot. Katanya kalau ikan kingkong perot dia agak mahal dan lebih premium lah ikannya, nggak kayak ikan perot. Jadi ya ikan gua ini sebenarnya bukan ikan kingkong perot tapi ikan perot kayak gitu guys. Dan mungkin kalau ikan kingkong perot katanya bentuknya lebih mirip kolohan ya, karena kan kingkong dia badannya gede gitu kan, jadi si ikannya kelihatannya bakal badannya lebih gede, lebih kekar gitu. Jadi ya dia sebenarnya mirip ke lohan sih kalau ikan kingkong perot. Kemudian komentar selanjutnya datang dari Rizal Ibnu 1923. Apa 1923 tuh The Jack ya, apa sih bang? Kalau ikannya baru pindah akuarium, di akuarium sebelumnya dipancing sama kaca mau berantem, tapi sekarang malah gak mau, itu gimana ya bang? Ini ada pertanyaan di video yang 41 ya. Jadi sebenarnya itu masalah adaptasi kalau menurut gua pribadi sih. Menurut gua ya itu masalah si ikannya belum adaptif lah, belum terbiasa di tank barunya. Jadi ya ikannya malah jadi murung terus di bawah gitu kan, mojok gitu di dasar tank.
kalau menurut gue masalah itu sih, masalah dari adaptif si ikannya. Jadi ya bisa bersabar lah, mungkin si ikannya emang belum adaptasi di tank barunya gitu sih kalau menurut gue pribadi. Gue pun waktu itu butuh 3 hari sampai semingguan lah kayaknya si ikannya baru bisa normal lagi gitu, buat dia kayak galak atau bisa agresif lagi lah kayak gitu. Nah, komentar selanjutnya datang dari Zainur Arifin. Bang, maaf mau tanya, nggak perlu minta maaf lah. Oke. Soal cana blue pulcra, saya punya blue pulcra, kok warnanya malah jadi kehitaman ya lama-lama. Pakan sudah udang basah, solusi gimana bang? Makasih sebelumnya. Mungkin kalau misalkan masalah kehitaman ya itu dari kondisi si ikan sih. Gue pun pernah menemukan ikan cana pulcra gue ya warnanya kehitaman sih, gelap gitu. Kalau menurut gue masalah apa ya, stres kayaknya, masalah stres si ikannya. Tapi kalau kehitaman harusnya si ikannya apa ya, kehitaman tuh berarti pekat kan warnanya kan, agak gelap gitu kan. Dia harusnya si ikannya dia apa ya, adaptif dan ikannya galak sih kalau menurut gua pribadi. Gak masalah sih kalau menurut gua, mungkin itu masalah si ikannya stres atau masalah lingkungan barunya atau tank barunya, mungkin tanknya diganti jadi gelap apa gimana, gua nggak tahu sih masalahnya kenapa. Cuman kalau menurut gua ya masalah si ikannya sih belum adaptif atau lagi stres sih kayaknya. Tapi biasanya kalau cana pulcra gua kalau warna gelap-gelap gitu biasanya si ikannya dia lagi galak kayak gitu guys. Kemudian komentar selanjutnya datang dari Eka Yulianto. Berapa harga pelet premium blue bang yang 100 gram? Jadi kalau premium blue gua yang gua kasih kan ke cana pulcra gua, jadi dulu gua beli di bulan Agustus pas gua KKN. Waktu itu gua beli tuh harganya 45.000. Itu ya yang 100 gram ukuran 1 mili floating type. Itu harga premium blue yang gue beli di bulan Agustus 2020. Itu harganya 45.000. Nah, ini lokasinya di Sukabumi, di daerah kota Sukabumi lah, di toko ikan hias Jalur. Tapi kalau gue akhir-akhir ini kayaknya 2 minggu yang lalu gue beli premium red, Akari premium red, itu harganya udah 50.000 guys. Gue kan nanyain waktu itu harga premium blue berapa, cuman kalau menurut gua harganya udah 50.000 sih kalau sekarang. Gua nggak tahu kalau di tempat lain berapa ya, cuman ya di Sukabumi harganya segitu sih, 45.000 sampai 50.000 lah harganya itu. Kayak gitu. Jadi ya itu tadi tanggapan gua mengenai 10 komentar yang ada di channel gua. Jadi ya mungkin segitu aja video kali ini, dan makasih banyak juga ya bagi kalian yang udah nanya-nanya, bagi kalian yang udah apa ya, ngerespon support channel ini. Jadi ya gue cuma bilang makasih aja sih, dan gue ya coba buat video terus lah, karena ya motivasinya sebenarnya nggak ada sih ya, ngisi waktu luang aja sih, ngisi kayak keluangan waktu buat editing video, buat bikin video kayak gini. Karena ya apa ya, karena gue seneng aja sih, nggak ada masalah apapun. Jadi ya gitu paling alasannya. Jadi makasih banyak ya buat kalian yang udah nanya kayak gitu guys. Jadi ya segitu aja video kali ini. Thanks parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan jangan lupa like, share, komen, dan juga jangan lupa subscribe channel ini. Stay kepoin channel Kepoin Hewan, kepoin hewan, kepoin aja. Bye bye.